Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hashim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan bahas tentang kepakaran versus kepopuleran. Apakah hari ini yang dikatakan oleh Kementerian Agama melalui Dr. Askal itu benar bahwa masyarakat masih banyak yang lebih percaya kepada kepopuleran, artinya sumber dari kebenaran itu dipegang oleh kepopuleran, bukan lagi oleh kepakaran? Kita lihat dari kasus yang berkembang hari ini. Misalkan saya ambil contoh kasus COVID. Masih banyak ternyata masyarakat Indonesia yang lebih percaya kepada influencer atau tokoh-tokoh yang memiliki pengikut banyak. Mereka berkata A, B, dan C, ternyata diikuti oleh para followersnya atau dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Sebaliknya, pakar atau katakanlah dokter yang mengatakan A, B, dan C ternyata tidak begitu dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini artinya ada paradigma berpikir kita yang keliru. Nah, sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, kalian memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah pikir bagaimana bangsa Indonesia ke depan. Jangan sampai bangsa Indonesia kebingungan untuk menentukan kebenaran dan ketidakbenaran hanya karena faktor kepopuleran atau kepakaran. Kalau kita lihat, memang apa yang terjadi di Indonesia ini bukan hari ini saja. Dari zaman dahulu memang ada kata mungkin orang pintar. Orang pintar itu sebut saja dukun. Masyarakat tradisional banyak yang lebih percaya dukun ketimbang dokter. Nah, hari ini celakanya dukun online ya, atau barangkali saya menyebutnya bahwa karena mereka memiliki pengaruh yang cukup signifikan terutama di media sosial, maka mereka cukup banyak diikuti pandangannya ini ketimbang kepakaran. Padahal seharusnya ketika kita berbicara tentang suatu keilmuan, maka kita berbicara tentang kepakaran juga, karena itu yang satu paket. Ketika kita ingin membuat rumah, suatu bangunan, maka kita tentu akan mendatangi arsitektur, bukan mendatangi tokoh agama. Tetapi ketika kita butuh pemahaman tentang agama, tentu kita mendatangi tokoh agama, bukan arsitektur. Nah, jangan sampai paradigma berpikir ini kebalik-balik. Ini akan menentukan bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depan. Apakah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang cerdas, ataukah penelitian yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia ternyata hanya menempati peringkat ke-72 atau 74 ya dari 77 negara yang disurvei. Hasil mereka membaca atau keterampilan membaca bangsa Indonesia masih rendah. Nah, kalau kita berbicara tentang keterampilan membaca, salah satunya juga adalah bagaimana bangsa Indonesia menghadapi isu-isu tertentu. Dan tentu isu yang sedang hangat dibicarakan hari ini adalah tentang COVID. Maka saya berpesan kepada kalian, mulailah percaya kepada pakar-pakar, jangan lebih mudah percaya kepada orang yang memiliki influencer banyak, karena belum tentu yang mereka katakan itu benar, tetapi juga ketika kita percaya pada ahlinya, itu akan menuntun kita kepada keselamatan. Minimalnya itu juga yang disampaikan oleh agama, bahwa segala sesuatunya kita harus berikan lagi kepada pakarnya, bukan orang yang berpengaruh, ya.